Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kita menyadari betul betapa besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu di antaranya nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah rumah Allah di bumi. Baitullah fil ard. Masjid ini adalah rumah Allah di bumi. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita didudukkan di taman-taman surga. Kita belum meninggal, tetapi Allah Subhanahu wa taala dudukkan di taman-taman surga. Taman-taman surga itu apa? Adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Karena majelis zikir, majelis ilmu ini akan menghadirkan daripada sebagian daripada kenikmatan surga, yaitu Allah akan menghadirkan rahmatnya, mencucurkan rahmatnya, menghadirkan maghfiratnya, memberikan sakinah, ketenangan jiwa. Jiwa-jiwa yang tenang ini sesungguhnya adalah yang dihajatkan oleh setiap manusia. Setiap manusia itu menghajatkan hati yang tenang. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjamin, wa man dakhalahu kana amina. Masuk ke masjid itu Allah akan berikan rasa aman, rasa tenteram, rasa nyaman. Karena apa? Ada ma'iyatullah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan bersamai kita. Di sana kita banyak berzikir, mendengarkan kebaikan, melihat sesuatu yang baik ya. Jadi sesungguhnya sifat hati kita itu dipengaruhi oleh bagaimana kita menggunakan telinga, menggunakan mata, menggunakan pikiran, menggunakan hati. Ini apa yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang dibicarakan oleh mulut kita, itulah sesungguhnya akan masuk ke dalam hati kita dan pikiran kita. Dan itulah nanti yang akan dapat menghasilkan daripada kedamaian, ketentraman. Semakin banyak bicara baik, semakin banyak berpikir baik, semakin banyak mendengarkan kebaikan, kita berada dalam majelis yang baik, maka kita akan mendapatkan daripada ketenangan. Bahkan doa-doa kita ya kepada Allah setiap saat itu kan sampai agar kita nanti sampai diwafatkan wa tawaffana ma'al abrar ya, agar supaya Allah mematikan kita ya, memanggil kita juga bersama dengan
Abror ini Syekh Gus Abror gitu ya. Yaitu orang-orang yang baik ya. Jadi kita selalu memperbanyak majelis kebaikan dan nanti sampai akhir hayatnya pun kita dimatikan bersama dengan orang-orang yang baik. Wah, ini makanya Syekh Abror dikasih nama Abror ini, al-ism itu bahwa doa. Nama itu adalah doa. Karena menghendaki anaknya menjadi anak yang baik ya. Sudah disematkan dalam namanya. Luar biasa ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa salah satu sifat manusia itu innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu memiliki potensi, memiliki tabiat ya, yang menuju kepada kedzaliman, berbuat dolim, jahula dan bodoh. Hadirin rahimani rahimakumullah, manusia, karakteristik manusia tadi dipengaruhi oleh apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikirkan, bahkan apa yang dibisikkan. Sementara setan itu selalu membisikkan kepada manusia, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini salah satu karakteristik setan yang bekerja atas manusia, selalu membisikkan sifat-sifat kefakiran. Sifat-sifat kefakiran itu yaitu sifat yang dibisikkan kepada manusia ya, oleh setan kepada manusia, agar manusia itu takut terhadap miskin ya. Ya'idukumul faqra ya, takut terhadap kefakiran. Yang kedua, wa ya'murukum bil fahsya, dan selalu memerintahkan kepada manusia untuk berbuat dosa, berbuat keburukan. Ini apa yang dihembuskan oleh setan setiap saat dan keadaan tanpa berhenti. Itu setiap saat. Oleh karena itu tadi potensi manusia untuk berbuat dolim itu luar biasa besar, dan juga potensi manusia untuk dibodohi oleh setan. Walhal manusia punya akal pikiran gitu ya, tapi mudah dan gampang dibodohi. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa manusia seringkali tidak sadar bahwa dunia ini adalah sementara, dunia adalah sedikit ya. Tetapi karena selalu dihembuskan oleh setan, kemudian melalui mata yang selalu kita lihat, melalui telinga yang selalu kita dengar, bahkan mempengaruhi pikiran dan hati manusia, sehingga dunia itu menjadi tujuan hidup yang seharusnya alat hidup untuk mencapai tujuan. Maka kebanyakan manusia telah menjadikan dunia menjadi tujuan hidup dan melupakan tujuan hakiki. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia berlomba-lomba dengan sekuat tenaga untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya, dan melupakan daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang sementara, yang sedikit, yang sebentar, itu direwangi berjuang mati-matian itu ya. Sementara akhirat hidup yang selama-lamanya, dan tidak ada kematian lagi setelah kehidupan di akhirat ya.
itu dimarginalkan, nomor sekian, nanti kalau sempat, nanti kalau ada waktu, bahkan sampai terlupakan. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka peringatan terhadap kehidupan akhirat ya, yang bersifat gaib karena belum terlihat oleh mata kita itu harus diulangi berkali-kali setiap saat ya, agar supaya hal-hal yang penting ini selalu menjadi tujuan bahwa mau kemana, mau ke akhirat. Sebenarnya kita hidup ini kemana sih? Ke akhirat sebenarnya kan. Cuman kita masih di dunia, tapi mau kemana? Ya, mau ke akhirat. Kita itu mau meninggal, mau mati. Mati itu pintu masuk ke akhirat. Nah, inilah perjalanan hidup yang sering tidak disadari. Inilah perjalanan hidup yang manusia sering lupa. Karena apa? Innaha ula yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman sakila. Sesungguhnya manusia itu mencintai haula yuhibbunal ajila. Manusia itu kebanyakan mencintai ajila, mencintai sesuatu yang instan, mencintai sesuatu yang segera bisa dirasakan, yaitu dunia. Dan wa yadharuna wara'ahum yawman sakil. Mereka manusia itu kebanyakan melupakan hal-hal yang berat, hal-hal yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang hebat ya, yaitu akhirat ya. Melupakan akhirat. Maka ada hadis yang menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kebanyakan manusia itu memiliki sifat mencintai kepada yang pendek ya, dan melupakan kepada yang panjang. Yuhibbunal qusr ya, wa yansawnal kubur. Mencintai yang pendek, mencintai dunia tapi melupakan wa yansawnal akhir. Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhir. Mencintai dunia dan melupakan akhirat. Mencintai yang pendek ya tadi dan melupakan yang panjang. Maksudnya juga sama itu ya. Mencintai yang sementara tapi melupakan yang baka, yang selama-lamanya. Ini salah satu peringatan ya dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka terkait dengan sifat Allah ya, yang memiliki sifat Al-Ghaffar, memiliki sifat Maha Pengampun ya, maka sebaik-baik dan sebijak-bijak manusia adalah yang segera memohon ampun kepada Allah. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafur. Ya. Sebagus-bagus seorang pendosa adalah yang segera bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha Pengampun. Ini sekarang kita berbicaranya melihat daripada karakteristik Allah yang Maha Pengampun. Karena apa? Karena manusia itu selalu dirudung dengan
dosa-dosa gitu ya, yang mengitari terus, ya, mengancam, mengitari, menjatuhkan. Ya. Jadi yang akan menjatuhkan manusia itu banyak sekali ya, dari dalam diri kita sendiri, hawa nafsu, syaitan, ya, potensi-potensi buruk yang ada dalam diri manusia, iming-iming yang banyak yang selalu ada di sekitar kita, bahkan pada diri kita sendiri. Maka kalau kita nggak hati-hati menjaga hidup dan belajar hidup gitu ya, maka kita akan mudah terjebak ya dalam sesuatu kenistaan yang berbahaya, yang akan mengancam kita dari segala penjuru itu. Oleh karena itu, maka sesungguhnya alam ini dihadirkan untuk menjadi pelajaran. Misalnya kalau kita lihat buah ya, dalam suatu pohon itu tidak langsung ranum. Buah itu diawali dengan kecil dulu gitu ya, kecil dulu ya, dan rasanya masih pahit gitu kan. Kemudian dia diterpa oleh angin, disengat oleh matahari, diguyur oleh hujan. Ya, maka bagaimana ini? Ada yang masih kecil ya, itu jatuh ya. Tapi ada yang bertahan dalam goyangan angin, bertahan dalam guyuran hujan, bertahan dalam sengatan matahari, maka dia akan mulai membesar. Sifat dari buah itu pun sedikit demi sedikit berubah. Yang tadinya pahit sepet menjadi kecut gitu ya. Menjadi kecut. Begitu juga diterpa lagi oleh angin, begitu terus gitu ya. Kemudian tetap istiqomah. Dan kata kuncinya dia masih temempel dengan gagang gitu ya. Gagangnya gitu ya, kata kuncinya. Kalau sudah lepas dari gagangnya kan jatuh dia. Kata kuncinya masih masih terikat dengan gagangnya. Diterpa lagi oleh angin, guyuran hujan, bahkan sengatan matahari yang begitu panas di siang hari, dingin yang begitu rupa di malam hari. Seterusnya dia tetap berpegang pada dahan dan rantingnya gitu ya, maka dia akan besar lagi. Begitu seterusnya sampai berubah sifatnya dari yang kecut menjadi agak manis gitu, terus sampai manis. Nah, maka derajat buah ini berubah dari tidak ada harganya ya, ketika masih pentil jatuh kan paling dibuang ya, dibakar kan. Tapi ketika dia sudah besar dan ranum, setiap orang yang melihat akan menyukainya ya, akan dipetik dia, dimasukkan ke dalam almari ya, dicuci, begitu seterusnya, dinikmati, orang suka. Begitu hadirin rahimani orang umum, kehidupan kita begitu berat diri kita itu, karena kita diterpa dengan segala fitnah, dengan ujian, berbagai godaan-godaan yang menarik hati manusia gitu ya. Maka ketika kita tetap ya cemantel gitu ya, dengan hati kita selalu terpaut dengan Allah dan Rasulnya gitu kan, maka kita nanti akan berubah ya, sifat kita akan berubah. Dari mungkin ya sebelum mendapatkan ilmu kita menjadi orang pemarah, menjadi orang yang macam-macam gitu ya, tapi lama-kelamaan akan dirubah sifatnya. Menjadi penyabar, menjadi pengertian, menjadi orang yang memiliki akhlak, menjadi orang begitu dia disentuh dengan Rob ya, disentuh dengan Rob, manusia akan merasa dirinya kecil. Masya Allah, Allah telah memberi kenikmatan yang banyak buat manusia. Kenapa sih selama ini kok kita kurang bersyukur? Disentuh lagi oleh Allah ya. Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita satu kesempatan. Kenapa sih saya belum menggunakan waktu untuk kebaikan?
disentuh lagi oleh Allah, sentuh terus gitu ya, semakin manusia akan menjadi baik. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya ya, dan Allah sediakan baginya kelak surga. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka manusia dalam keadaan apapun ya, maka kita tidak boleh berputus asa ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini selalu menunggu-nunggu kita untuk bertaubat, menunggu-nunggu kita untuk banyak istighfar. Karena Allah Maha Pengampun. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka pintunya ini adalah ilmu. Kita selalu belajar dimanapun kita belajar, mengkaji, sehingga kita nanti akan semakin terbuka lebar. Oh, yang menjadi kehendak Allah atas hambanya begini toh, saya kok masih begini ya. Jadi semakin tahu ilmu-ilmu tentang apa yang dikehendaki Allah, maka kita akan semakin menyadari diri kita sebagai hamba yang kecil gitu ya. Dan semakin tahu terhadap apa yang menjadi bisikan-bisikan syaitan, maka kita akan menjadi orang yang hati-hati ya. Begitu rupa hebatnya setan menggoda manusia dari segala penjuru, bahkan aliran darah dan pikiran manusia, sehingga kita harus lebih berhati-hati. Ini yang perlu kita kaji terus supaya kita selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan taubat ini ya akan selalu terbuka bagi Allah. Apalagi kita yang belum tahu ya, dosa-dosa yang tidak disengaja. Makanya pertama ya, jangan sampai dosa itu direncana. Saya akan berbuat ini. Wah ya. Karena apa? Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubu. Ya, kemudian dia bertobat. Maka dalam hal ini pertama yang harus kita pegang adalah kita jangan menjadi orang juhala. Ya. Karena apa? Orang-orang yang tidak tahu terhadap apa yang menjadi kehendak-kehendak Allah, dia akan selalu salah dalam kehidupan. Yang kedua, kalaupun kita belum tahu, maka kita senantiasa untuk beristighfar, bertaubat, beristighfar dan menuntut ilmu. Karena apa? Allah masih membuka taubat.